Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathun, NIM A3222530018, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Hukum dan Sistem Hukum Indonesia pada pertemuan pertama. Baik, langsung saja saya masuk ke bagian pertama terkait dengan pengertian teori. Kata teori berasal dari bahasa Yunani, teoria, yang berarti penglihatan, pengamatan, atau perenungan. Istilah ini kemudian berkembang maknanya menjadi suatu kegiatan berpikir untuk memahami atau menjelaskan suatu kenyataan melalui proses pengamatan dan pemikiran yang mendalam. Menurut Hans Kelsen, teori dipahami sebagai konstruksi pemikiran yang menjelaskan hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis. Teori tidak hanya menilai baik buruknya hukum, tetapi menjelaskan bagaimana hukum itu berlaku dan bekerja sebagai suatu sistem. Kemudian ciri-ciri ilmu hukum. Hukum memiliki karakteristik yang membedakannya dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu cirinya adalah bersifat dogmatis, yaitu menerima hukum positif sebagai suatu yang benar dan mengikat. Selain itu, ilmu hukum juga bersifat normatif, karena objek kajiannya adalah norma atau kaidah hukum yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum. Di samping itu, ilmu hukum bersifat hermeneutis karena penerapan hukum memerlukan penafsiran terhadap norma yang seringkali bersifat umum dan abstrak. Penafsiran ini diperlukan agar hukum dapat diterapkan secara tepat terhadap berbagai peristiwa hukum yang terus berkembang dalam masyarakat. Kemudian, teori hukum. Teori hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang berusaha menjelaskan hukum secara lebih mendasar dan sistematis. Teori hukum tidak hanya mempelajari antara hukum secara teknis, tapi juga mengkaji struktur, fungsi, serta dasar berlakunya hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara berjenjang, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber pada norma yang lebih tinggi. Sementara itu, Gustav Redbruch menekankan bahwa hukum harus memperhatikan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan demikian, teori hukum berperan sebagai kerangka berpikir yang membantu memahami hukum tidak hanya sebagai aturan tetapi juga sebagai sistem yang memiliki tujuan dan nilai tertentu. Baik, selanjutnya terkait teori hukum dan ajaran hukum. Teori hukum merupakan kelanjutan dari ajaran hukum umum yang berusaha merumuskan prinsip-prinsip dasar hukum secara sistematis. Ajaran hukum memberikan dasar pemahaman mengenai konsep-konsep hukum, sedangkan teori hukum mengembangkannya dalam kerangka yang lebih analisis. Teori hukum berusaha menjelaskan bagaimana hukum bekerja, mengapa hukum ditaati, dan bagaimana hukum dapat dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, teori hukum tetap berakar pada hukum positif, tetapi memiliki daya jelajah yang lebih luas dibandingkan dengan kajian normatif yang murni. Kemudian, perbandingan teori ilmu hukum dan filsafat hukum. Teori ilmu hukum dan filsafat hukum memiliki objek kajian yang berbeda meskipun saling berkaitan. Teori hukum berfokus pada struktur dan sistem hukum positif serta cara kerjanya dalam praktik, sementara itu filsafat hukum lebih menekankan pada pencarian hakikat hukum dan nilai-nilai dasar seperti keadilan dan kebenaran. Teori hukum berusaha menjelaskan bagaimana hukum berlaku, sedangkan filsafat hukum mempertanyakan mengapa hukum itu ada dan apa tujuan akhirnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa teori hukum lebih bersifat teknis dan aplikatif, sedangkan filsafat hukum bersifat lebih reflektif dan mendasar. Asal-usul dan perkembangan hukum. Hukum tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berkembang seiring dengan peradaban manusia. Setiap bangsa memiliki sistem hukum yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan nilai yang dianut masyarakatnya. Hukum Romawi, hukum agama, hukum adat, dan hukum modern merupakan contoh bagaimana hukum berkembang dari masa ke masa. Di Indonesia sendiri, sistem hukum dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum Barat yang dibawa pada masa kolonial. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum merupakan produk sosial yang selalu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, evolusi dari kaidah hukum. Kaidah hukum bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi mendorong lahirnya kaidah hukum baru atau pembaruan terhadap kaidah yang sudah ada. Kaidah hukum tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat,
kaidah hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat akan ditinggalkan atau direvisi. Prinsip seperti fakta sensor fanda menunjukkan pentingnya kepastian hukum, sementara asas klausula rebus stantibus menunjukkan bahwa hukum juga memperhatikan perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi keadilan dalam penerapan hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum tidak bersifat statis melainkan terus berkembang. Baik, sekian pemaparan materi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.